Nggak kerasa kita tinggal 2 kali lagi ya ibadah ya. Tahun 2025 kita tinggalkan dan kita masuk ke tahun 2026. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Tidak seorang pun mampu masuk ke hari besok kalau bukan karena diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu sangat bersyukur. Minggu depan tinggal 1 kali lagi, tanggal 28. Setelah itu selesai 2025. Ya, kita masuk tahun baru. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Berani Bayar Harga. Berani bayar harga. Ada barang yang bagus tapi murah? Ada? Ada. Namanya barang bekas. Betul nggak? Branded kan? Tapi bekas. Tapi kalau barang baru, bagus, berkualitas, mereknya juga terkenal, ada yang murah? Nggak ada. Barang bagus pasti harganya mahal. Barang murah, ada yang bagus? Dicari kemana pun nggak ada barang murah, barang obral. Ada nggak yang bagus? Mana ada? Orang Sunda bilang apa istilahnya? Harga nggak bobod. Apa? Harga tengah bobodo. Harga itu nggak akan apa bahasa Indonesianya? Hah? Harga itu nggak akan bohong. Kalau harganya tinggi, pasti kualitasnya ikut tinggi. Ikut terima Yesus itu gratis. Nggak perlu ngapa-ngapain, hanya terima Dia. Tuhan, Engkau kuterima sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Dalam bahasa Inggris disebut cost nothing. Nggak ada biaya yang dikeluarkan. Ya, itu terima Yesus. Tapi untuk ikut Yesus, cost something. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan, dibayarkan. Dan yang terakhir, menjadi murid Yesus, cost everything. Bayar mahal. Nah, apa bedanya ikut Yesus dengan jadi murid Yesus? Tidak sama. Ya, tidak sama. Kalau ikut Yesus, bisa hanya ngikut-ngikut doang. Udah selesai KKR, sudah selesai Yesus mengajar, dia kemana? Yang ikut-ikut itu kemana? Pulang ke rumahnya sendiri. Ya kan? Pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, yang tinggal siapa? Murid Yesus. Selalu bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, selalu mereka ada. Yesus nginap, mereka ikut nginap. Jadi beda ya. Terima Yesus gratis. Cost nothing. Ikut Yesus cost something. Keluarkan biaya sedikit. Tapi jadi murid Yesus cost everything. Ada harga yang harus dibayar kalau kita betul-betul mau menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, kita ini pengikut saja atau menjadi murid? Murid. Yakin? Berani bayar harga? Nah, itu dia. Jangan terlalu cepat bilang berani. Tanya dulu, harganya berapa? Ya, saya pernah lihat ada video. Ya, ini video main-main sebenarnya ya. Ada orang lagi makan. Terus di sebelahnya orang udah selesai makan. Tanya, berapa? Disebut oleh yang menjual, 5 juta. Langsung dia kaget. 5 juta? Saya makan ini harus bayar 5 juta. Kaget dia. Kenapa saya nggak tanya-tanya dulu? Saya pikir murah, tahu-tahu 5 juta. Berhenti dia makan. Mikir, bagaimana bayarnya? Sambil, nyesal, kenapa gak nanya-nanya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat ngomong. Berani bayar harga? Berani. Tanya dulu, harganya berapa? Ya, oke.
Ini yang harus kita bayar kalau kita mau menjadi muridnya Yesus. Yang pertama, kita harus berani menyangkal diri. Buka Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru dia ikut aku. Nah, ingat ya, kita memilih bukan sekedar ikut-ikut ya, tapi kelas kita adalah kelas yang tertinggi. Apa itu? Menjadi murid Yesus. Nggak sembarangan loh bisa menjadi murid. Nggak sembarangan. Waktu mahasiswa, kami semua namanya mahasiswa. Angkatan saya itu ada A, B, C, D, E, F, 6 kelas. Ya, sistem SKS itu nggak seperti zaman baheula. Kuliah sekaligus semuanya. SKS itu dibagi dalam kelas-kelas. Ada dosen walinya. Jadwalnya juga kelas ini hari ini jam sekian, kelas itu hari ini jam sekian, gitu. Jadi beda-beda. Nah, namanya semua mahasiswa. Satu angkatan kami 200, kalau itu 7 kali 30 aja udah 210 kan. Nah, semua disebut mahasiswa. Sama-sama bayar uang kuliah, sama-sama ikut kuliah. Dari dosen, kalau dosen di kelas itu dosen A, ya semua dapat materi kuliah dosen A. Sama-sama mahasiswa. Tapi ada bedanya loh. Sama dengan pengikut dan murid. Ada bedanya. Saya juga mahasiswa. Tapi ini mahasiswa, nah statusnya tadi seperti pengikut dengan murid. Apa bedanya? Ada satu dosen, saya sering datang ke rumahnya. Satu. Beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jangankan sering datang ke rumahnya, di mana rumah dosen ini pun mungkin nggak tahu. Tapi kalau saya tahu rumahnya dan sering datang ke rumah beliau. Satu. Yang kedua, beliau buka kantor hukum. Dan saya ikut menjadi asisten di kantor hukum itu. Beda nggak? Beda. Dengan beda seperti itu, suatu ketika di kampus ada seminar untuk seluruh mahasiswa, dan kemudian dosen ini menjadi salah satu pembicaranya, ya. Nah, dia bisa datang dijemput oleh mobil fakultas, biasanya jemput antar, biasanya begitu. Nah, begitu mobil sampai, turun, dia bawa tas. Dan ada mahasiswa yang mau ambil tasnya. Dia bilang apa? Stop, tidak. Yunus yang bawa tas saya. Beda nggak? Beda. Yang mau ngambil gimana? Mau bikin jasa, malah ditolak gitu ya. Stop, jangan. Yunus yang bawa tas saya, katanya. Wah, rasanya gimana bawa tas itu? Ya, jadi asisten gitu kan. Tidak hanya di kantor hukum, tapi di fakultas, di universitas. Jadi beda Bapak Ibu sekalian, beda. Menjadi pengikut saja dengan jadi murid Yesus beda. Kalau ada satu profesor yang terkenal, dan kita berani bilang, saya adalah murid beliau, itu bangga. Banggalah kita menjadi muridnya Yesus, amin. Kalau murid, gurunya kenal muridnya gak? Yakin? Tapi kalau hanya sekedar ngikut-ngikut gimana? Ini siapa ya? Malu gak? Ini saya gini, dulu gini. Terus, tak ingat tuh. Gimana rasanya ya? Kita adalah murid Yesus. Kita kenal Yesus. Kita tinggal bersama dengan Yesus.
Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Beda. Oke, menyangkal diri. Ya. Berani melepaskan ego. Berani melepaskan keinginan. Keinginan kita selalu ingin dipuji. Keinginan kita selalu ingin dihormati. Benar apa betul? Ayo, jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Betul nggak? Kita ingin selalu dihargai, ingin dihormati, dan ingin dipuji? Iya, itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus menyangkal diri. Siapa mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Tuhan Yesus nggak bilang, sebagai murid kamu akan dilayani. Tidak. Sebagai murid harus melayani. Saya beruntung dapat Ibu Hana. Diganti sama, selalu saya bilang, diganti sama artis juga. Tukar sama artis saya nggak mau. Ya, ini beruntung dapat dia. Nggak tahu dia beruntung nggak dapat saya. Ya, jangan-jangan saya dapat dia berkah, dia dapat saya musibah. Enggak lah ya. Kenapa saya bisa dapat dia? Karena saya murid Yesus, bukan pengikut saja. Bapak Ibu tahu saya tinggal di mana? Tinggal di mana? Dulu mungkin nggak semua tahu ya. Pak Robert pasti tahu, Henny pasti tahu. Saya tinggal di mana? Di gereja. Coba. Percaya nggak saya tinggal di gereja? Di gereja? Iya. Karena rumah dipakai sebagai gereja itu. Bukan gereja dipakai sebagai rumah, bukan. Rumah dipakai sebagai gereja. Jadi saya tinggal di mana? Ya, tinggal di gereja. Akibatnya apa? Siapa yang paling duluan datang? Saya atau jemaat? Saya. Masa cuma sudah datang saya baru keluar dari kamar. Bentar ya, mandi dulu ya. Gitu. Ya nggak mungkin. Kenapa? Namanya rumah dipakai sebagai gereja, berarti sebelum ibadah dimulai harus diberesin dulu nggak? Iya. Apa yang diberesin? Semua, kursi-kursi, terus apa lagi? Musik, alat musik, ya. Kemudian apa? Segala macam. Sehingga rumah itu berubah menjadi tempat ibadah. Setelah selesai ibadah bagaimana? Dibiarin? Diberesin lagi. Siapa yang nggak beresin? Ya, saya. Nah, jadi karena saya tinggal di gereja, berarti saya yang selalu datang duluan. Jadi dia mau datang duluan pun, itu si ganteng, si mana muda, kok sudah ada duluan. Rajin banget. Nah, lama-lama baru tahu, oh pantes dia di gereja. Sebelumnya dia kan bingung kan, rajin banget. Pagi-pagi sudah duluan ada. Nah, coba saya nggak tinggal di gereja. Datangnya telat. Nggak akan simpati dia kan. Nggak akan suka dia. Nah, itulah bedanya murid Yesus ya dengan pengikut Yesus. Dan kita diajarkan untuk menyangkal diri. Buang semua egois kita. Buang semua keinginan-keinginan kita. Ya, keinginan dipuji, keinginan diangkat, keinginan dihargai, dihormati. Kita pelayan. Itu murid Yesus. Waktu Yesus bikin mujizat, roti. Apakah murid nggak lapar? Murid lapar nggak? Lapar. Kalau ada Natal, panitia yang duluan lebih capek atau jemaat yang capek? Panitia. Kemarin saya ikut diajak sama Ibu Hana Natal di Hotel Haris. Jadi sebelum masuk ruangan ibadah itu sudah ada meja-meja. Bingung juga ya. Ini meja-meja untuk apa? Emang nanti selesai ibadah makan? Nggak cukup meja-mejanya. Udahlah, tanda tanya.
Masuk, ibadah. Setelah itu saya mau ke toilet. Saya keluar. Baru saya lihat, oh, waktu itu saya lihat panitia-panitianya, penyambut tamunya, apa segala macam, makan di situ. Ibadah sedang berlangsung nih. Mereka makan di situ. Kenapa? Capek. Mereka datang duluan nggak? Datang, mungkin 1 jam, 2 jam sebelumnya udah datang duluan. Sementara jemaat dia tinggal cucuk, baru datang pada waktunya. Beberapa lagi yang datang terlambat lagi, udah setengah jam baru datang. Ya, di sini nggak ada yang terlambat kan? Nah, puji Tuhan. Jadi mereka makan. Ketika Yesus mengajar, ribuan orang mendengarkan. Sudah mulai malam. Yesus bikin mujizat supaya mereka semua bisa makan karena mereka lapar. Emangnya murid nggak lapar? Oh, murid Yesus tahan lapar. Kayak gitu. Nahan-nahan iya, tapi tahan lapar mana? Sama-sama manusia. Begitu Yesus buat mujizat, 5 roti 2 ikan menjadi begitu banyaknya. Yang dipanggil siapa? Murid. Wah, besar hati. Seperti tadi, jangan ya, tasnya Yunus yang angkat. Besar hati kan? Ini Yesus panggil muridnya. Murid mungkin dalam hati, wah duluan makan nih. Wah, ini keistimewaan murid nih. Untung saya jadi murid Yesus, ya. Tapi apa yang terjadi? Kamu sini. Ambil ini. Bagikan. Astaga. Lapar ini Yesus. Bagikan. Nurut nggak? Siapa yang mau jadi terbesar harus mau menjadi yang terkecil. Sangkal diri. Siapa mau di atas harus bersedia untuk di bawah. Siapa mau jadi kepala harus bersedia menjadi pelayan. Sangkal diri. Jangan bilang, aku kan ini, aku kan itu. Sangkal diri. Ya, sangkal diri. Yang kedua, tadi dikatakan, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemudian kedua apa? Memikul salib. Memikul salib berat atau ringan? Emang pernah pikul salib? Secara fisik kita nggak pernah ya. Tapi bisa bayangkan kan? Itu kayu bukan kecil. Dan kayunya juga bukan banyak di Bandung ya. Untuk bikin esteger itu pasti pakai kayu yang murah karena nanti akan dibuang gitu ya. Kayu apa namanya? Bukan kayu yang bukan mahoni juga. Apa yang ringan itu? Hah? Bukan bambu, kayu. Dipakai untuk kalau mau bikin cor-coran, papannya sama itunya. Itu bukan triplek, kayu. Tapi itu kayu yang paling rendah. Hah? Bukan. Ini nggak ngerti kayu. Murid Yesus kan tukang kayu. Apa namanya ya? Hah? Ayo kayu-kayuan, ya. Itu kayu yang paling ringan dia. Albasia. Ini muridnya tukang kayu. Lulus. Albasia. Itu adalah kayu yang paling murah dan kelasnya paling bawah. Ya itu karena pakai kalau mau bikin ini ya pakai itu itulah ya kayu albasia baik papan maupun ininya kasonya itu adalah paling murah ya. Oke. Tapi kalau untuk salib mana bisa albasia? Jangan-jangan patah nanti. Dia pasti pakai kayu yang bisa mahoni, bisa juga jati. Jadi ngelihatnya udah kerasa itu berat. Tapi salib yang kita pikul bukanlah salib kayu. Ya? Oke. Kita baca dulu Lukas 14 ayat 27. Harga yang harus kita bayar kedua, yang pertama adalah menyangkal diri, yang kedua adalah pikul salib. Lukas 14 ayat 27. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hanya sekedar ngikut, udah ngikut.
tapi nggak mau pikul salib, nggak bisa disebut sebagai murid. Tadi kita sudah ngaku kan bahwa kita adalah murid, bukan pengikut. Maka kita sebagai murid harus pikul salib. Apa itu pikul salib? Siap menderita. Salah kalau ada anggapan begini. Ikut Yesus berarti segalanya lancar, lincir, luncur, mulus, sukses, kaya raya, makmur. Salah. Yesus bilang, siapa mau menjadi muridku, dia harus pikul salib. Dan kita tahu pikul salib itu tidak enak. Pikul salib itu berat. Menderita. Sering kecewa. Sering menangis. Kemarin saya ikut ada acara di Cipanas, Puncak. Kemudian ada seorang yang ikut pelayanan, bantu di satu departemen sekolah minggu, bikin kayak si Unyil, boneka, ya. Nah, gitu. Dia anak pendeta. Terus dia bilang, saya sebagai anak pendeta, ketika ditanya, mau nggak jadi pendeta, meneruskan pelayanan bapakmu? Apa jawabnya? Tidak mau. Dan beberapa anak pendeta, jadi sesama anak pendeta ini, suka ngobrol, kamu mau nggak gantiin papamu? Kamu mau nggak gantiin papamu? Rata-rata bilang, tidak mau. Kalau anak konglomerat jadi apa? Konglomerat juga. Iya kan? Coba lihat. Grup ini. Siapa yang meneruskan? Anaknya. Mau mampu nggak mampu, pokoknya letakkan dan taruh anaknya di situ. Tapi anak pendeta, anak gembala, mau nggak jadi gembala? Gantiin bapakmu? Nggak mau. Nah terus ditanya, kenapa nggak mau? Saya lihat bapak saya menderita, harus menangisi jemaat, gitu ya, menangisi segala macam, ditangisi gitu ya. Dapat berkat untuk siapa? Untuk gereja dulu. Nggak enak. Dia ngomongnya begitu. Terus saya, kebetulan dia dekat dengan saya. Saya bilang, kalau bapakmu sebagai gembala punya jemaat 5.000, berarti gerejanya gimana? Besar. Persembahannya bagaimana? Ya. Perpuluhannya? Masih nggak mau jadi ganti bapakmu? Ayo. Ya, lihat gereja-gereja besar di Jakarta, di Surabaya. Siapa yang jadi penerusnya? Anaknya. Kenapa? Karena gerejanya kecil? Gerejanya luas. Ya. Harus mikul salib. Walaupun menderita, tapi bersama dengan Yesus, upahnya besar di surga. Ya. Tapi memang selamanya kita menderita terus gitu? Tidak. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu cerah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita selalu sehat. Tuhan tidak menjanjikan kita selalu dalam keadaan yang enak. Tapi Tuhan janji, ketika cuaca buruk, Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia menguatkan kita. Daripada orang kaya, semua ada, tapi sakit. Untuk apa?
semua uang dia bisa nggak membuat dia sembuh? Dia bikin rumah sakit. Dia sakit. Bisa nggak yang punya rumah sakit juga sembuh? Belum tentu. Tapi kita nggak punya rumah sakit. Kita punya Tuhan Yesus. Waktu sakit, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan kita. Amin. Pikul salib. Yang ketiga, bayar harga. Taat. Ini yang susah. Ini yang susah. Untuk taat itu susah. Kenapa? Sifat kita ini adalah apa? Berontak. Ya. Sifat kita ini nggak nurut. Disuruh ke kiri, kita maunya lurus atau ke kanan atau balik. Disuruh lakukan ini, kita pengennya lakukan itu. Kita baca Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Ini kita belajar dari Abraham, bapak orang percaya. Ada 2 ayat, ayat 2 dan ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Siapa? Siapa? Isa. Oke. Lanjut. Yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Tuhan suruh apa pada Bapak Abraham? Menyerahkan anaknya ke STT, ke sekolah Alkitab, atau kemana? Korban bakaran. Artinya anaknya harus mati. Mati dibunuh dengan cara dibakar sebagai korban. Coba, nurut nggak Bapak Abraham? Ini anak satu-satunya dari istrinya Sarah, ya harus dikorbankan. Kalau punya anak 2 juga, berat nggak mengorbankan 1? Hah? Berat. Kalau Tuhan bilang, si Apit, Ibu Apit, kelihatannya punya emas tuh, berikan tuh gereja. Apa jawabmu? Salah dengar. Salah dengar. Bukan. Pikir dulu, timbang dulu, taat atau tidak taat. Ya kan? Itu baru emas. Emas masih bisa dibeli lagi nggak? Bisa. Toko emas banyak, bisa beli lagi kalau ada uangnya. Tapi ini anak lo, bagaimana? Mau diambil dari mana? Mau dibeli dari mana? Dapat dari mana? Dapatnya pun susah. Usia Sarah udah berapa itu ketika Isa lahir? Nah, itu perintah Tuhan. Berat nggak? Berat. Coba kita bayangkan, waktu dapat perintah itu, firman itu, stres nggak Bapak Abraham? Stres itu. Waduh, terjadi pergumulan kan? Betul nggak? Berikan, jangan. Berikan, jangan. Nggak berikan. Waduh, itu firman Tuhan. Berikan. Aduh, ini anak. Apa sikapnya? Ayat 10. Ayat 10. Yos. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tahu apa jawabannya? Apa keputusannya Bapak Abraham? Tahu? Taat atau tidak? Taat. Lewat sebuah pergumulan, lewat pertimbangan, dan dia putuskan. Sebesar apapun, seberat apapun pengorbanannya, dia harus taat melakukan firman Tuhan. Dia lakukan. Dia ambil anaknya, bawa, ikat, kemudian ambil pisau, disembelih dulu, baru nanti dibakar sebagai korban. Taat. Itu tidak mudah. Ada banyak kesukaan kita yang Tuhan minta. Suka apa?
suka jalan-jalan, suka shopping. Shopping pakai daun, pakai uang. Pakai uang. Ya, Tuhan bilang, engkau hari ini tidak shopping. Kenapa Tuhan? Ini udah siap nih uang di dompet. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuh, enak nggak? Udah kebayang tuh tas. Udah berkali-kali lihat. Asal ke mall, dari jauh pun tetap aja akhirnya ke lewat. Lihat, masih ada. Nanti datang lagi, lewat, masih ada. Udah kayaknya manggil-manggil tuh tas itu. Hei, sini, beli, bawa aku. Nanti kalau kau pakai, mantap. Ya, tunggu ya, uangnya dikumpulin dulu ya. Dikit lagi, baru sampai. Dia harganya, mahal, gitu ya. Akhirnya uangnya terkumpul. Wah, siap-siap mau ke mall, mau beli. Tuhan bilang, hari ini nggak ada beli-beli tas. Uangnya pakai buat pekerjaan Tuhan. Apa jawabmu? Aduh, Tuhan kayaknya, nggak pengertian banget, Ya, Tuhan tega banget. Udah sekian lama diincar-incar, ditabung-tabung, udah terkumpul duitnya. Mau beli, disuruh kasih untuk pekerjaan Tuhan. Berani taat atau nanti lain kali Tuhan. Pekerjaan Tuhan masih bisa nunggu, tapi ini nanti kalau dibeli orang satu-satunya loh. Begitu? Atau berani taat? Kalau taat, pasti Tuhan istimewakan kita. Barang siapa menabur, dia pasti menuai. Dan Tuhan satu, tidak pernah berutang. Dan Tuhan pasti beri lebih daripada apa yang kita berikan kepada Dia. Nyawanya Dia serahkan pada kita. Apalah barang-barang, apalah uang, apalah segala macam yang kita butuhkan di dunia ini yang sifatnya fana. Itu kecil bagi Tuhan untuk berikan kepada kita. Belajar taat. Belajar taat. Yuk, yang keempat. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Ketiga, taat. Yang keempat, kita bayar harga dengan prioritaskan, nomor satukan Tuhan. Ini banyak orang bisa ngomong, banyak orang mudah ngomong, tapi ketika pelaksanaannya, dia nggak lakukan. Oke, prioritaskan, nomor satukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat, berani bayar harga dengan apa? Nomor satukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Berani nggak? Ketika Tuhan bilang, aku dulu. Bukan itu dulu, bukan ini dulu, tapi aku dulu. Berani nggak kita? Tahun 83, Pak Lukas kasih saya waktu itu tiket untuk ke Bali. Tour Bali, ya, pakai bus kan. Nah, dia kasih, Yunus, ini bisa ke Bali. Wah, saya tahun 83 belum pernah ke Bali. Pengen nggak ke Bali? Bapak Ibu sudah pernah ke Bali? Oh, sering. Oh, waduh, sombong. Sering ya. Kemana? Ke Jalan Bali maksudnya. Oh, ada yang belum pernah ke Bali? Oh, belum pernah ke Bali? Ya, oke. Bali 9 bulan. Oh, ya. Semuanya pernah ke Bali ya? Oke. Bagus Bali? Mau lagi? Oh. Siapa yang pernah ke Hawaii? Oh, belum. Siapa yang pengen ke Hawaii? Semua mau.
ke Bali aja Benny belum pernah tuh lihat, ya. Ada yang belum pernah ke Bali, apalagi ke Hawaii, belum pernah ya. Saya tahun 83 juga belum pernah ke Bali. Jadi begitu dikasih oleh Pak Lukas waktu itu tiket ikut tour dengan bus ya ke Bali, senang nggak? Senang. Tapi pada tanggal yang sama ada KKR di Balai Mahasiswa Baptis di Jalan Wastu Kencana. Ya. Dan saya diminta untuk main musik. Ya, saya main drum. Terjadi pergumulan. Bali. Ya. Denpasar, Pantai Kuta dan sebagainya, Sanur gitu ya. Udah kan? Main musik. Kalau main musik, pergi ke Bali nggak? Enggak. Kalau pergi ke Bali, melayani Tuhan nggak? Kira-kira pilih mana nih? Halo. Pilih mana? Belum pernah ke Bali nih. Dan dapat kesempatan ke Bali, gratis lagi. Sering-sering atau jarang-jarang? Jarang-jarang. Main musik kan bisa kapan aja, betul nggak? Iya. Tapi ke Bali, langka kesempatannya. Nah, ayo, ambil putusan mana? Hah? Itu kancing. Wah, itu bukan murid Yesus itu. Kalau murid Yesus harus berani bayar harga. Salah satu yang keempat, setelah menyangkal diri, pikul salib, kemudian taat, yang keempat apa? Harus berani prioritaskan Tuhan. Harus berani nomor satukan Tuhan dari yang lain-lain. Itu syarat kalau mau berani bayar harga. Dan saya belajar taat. Saya belajar menyangkal diri. Memang pengen kesenangan, tapi saya sangkal. Dan saya prioritaskan Tuhan. Walaupun harus pikul salib, menderita. Memikirkan itu rombongan udah berangkat, udah sampai mana, ya, udah pergi jalan-jalan. Tapi saya tetap masih ada di Bandung. Ya, menderita. Tapi saya berani waktu itu mengambil keputusan. Tetap memilih tidak berangkat. Melayani. Padahal melayani itu hanya 1 malam loh. Cuma 1 malam sebenarnya. Saya bisa sebenarnya mengambil langkah begini. Oh, saya kan main drum. Saya cari pengganti ya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Pelayanan tetap jalan kok, nggak terganggu. Nggak, drumnya kosong. Tentingan ya. Si Yunus milih ke Bali. Drum nggak ada yang main. Terlalu. Enggak tuh. Kan bisa ambil ganti dan tetap musik jalan, pemain drum juga ada. Bisa kan? Bisa. Tapi kalau itu yang saya lakukan, bukan masalah musiknya jalan, tapi Tuhan bilang, Yunus, engkau menomorsatukan keinginanmu daripada aku. Saya nggak mau Tuhan bilang begitu. Dan ketika saya memilih tetap di Bandung dan main musik, sehingga tidak berangkat ke Bali, Tuhan bilang apa? Aku tahu sekarang bahwa engkau menomorsatukan aku daripada keinginan dan kesenangan. Dan pertama kali saya ke Bali bersama dengan Ibu Hana. Kalau saya tidak salah, kata Ibu Hana, saya gratis. Ikut tur juga waktu itu. Saya gratis. Nggak tahu gimana ceritanya itu. Ibu Hana bilang, saya gratis. Jadi Tuhan ganti. 83 saya dapat tiket gratis dari Pak Lukas. Saya ambil pelayanan, saya utamakan Tuhan. Tahun berapa waktu itu kita berangkat ke Bali dan Ibu Hana bilang, saya gratis. Artinya Tuhan tidak mau berutang. Tuhan bayar. Berangkat juga ke Bali. Tidak sendirian, tapi sudah dengan istri. Ya, bahkan saya udah berapa kali ke Bali ya. Bahkan terakhir saya ke Bali waktu masa-masa COVID. Harus swab
harus rapid, apalagi itu ya. Nah, tiket udah dibeli, bukan saya yang beli, ya. Ada acara pelantikan di Bali, jadi saya diminta untuk ikut. Saya bilang saya nggak mau, tiket kita yang tanggung Pak, katanya. Mikir juga kan, ngapain datang ke sana, ya, tiket harus bayar apa, ngapain gitu, masa-masa COVID lagi gitu ya. Nah, tiket kita bayar Pak, kita yang tanggung. Dan tiket udah dibeli katanya, dan harus pakai swab. Cari ke sana, cari ke sini, ke rumah sakit ini, penuh. Dan harganya juga 1 juta. Wah, dalam hati, tiket sudah ada, tapi nggak ada swab, nggak bisa masuk ke pesawat. Syarat. Setengah mati cari. Saya telepon semua rumah sakit, lab apa, semua nggak bisa. Tapi pertolongan Tuhan. Ada teman dokter di Immanuel, coba hubungi ini, dan akhirnya saya dapat nomor. Pagi-pagi sudah harus datang katanya. Pagi-pagi udah penuh orang. Waduh, nunggu lagi. Tapi begitu saya duduk, ada yang datang. Pak Yunus ya katanya. Iya, ayo masuk Pak. Aduh, dalam hati saya, Tuhan kalau bekerja memang luar biasa. Ya, harusnya saya lihat nomor saya, dan itu ada nomor kan. Saya harusnya masih lama itu. Tapi saya didatangi, Pak Yunus ya katanya. Iya. Ayo Pak, masuk Pak. Puji Tuhan. Masuk. Bayar berapa? 1 juta. Ada seorang ibu dari Bekasi transfer uang 1 juta ke saya. Untuk apa ini? 1 juta ini? Bayar swab. Tiket dibelikan pulang pergi, hotel ditanggung, swab 1 juta. Ibu ini bisa transfer ke saya? Beres semuanya. Saya berangkat ke Bali sampai malam acara. Besok saya udah terbang lagi ke Bandung. Hebat nggak? Ke Bali hanya nginap semalam, besok pulang lagi. Wah, berapa tiketnya, berapa hotelnya, berapa swabnya, dan semua gratis. Orang ke Bali harus bayar biaya berapa? Tapi Yunus, Tuhan kasih kesempatan berapa kali ke Bali, dan kali terakhir saya ke Bali adalah datang ke Bali, nginap, acara malam itu, besok udah pulang lagi ke Bandung. Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan bayar lunas dan sekaligus ada lebih. Ya, oke. Yang kelima, yang terakhir. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17. Yuk, kita baca bersama-sama. 2, 3. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Bayar harga yang kelima adalah setia sampai akhir. Jangan setia sampai setengah. Jangan setia sampai 3/4. Ingat nggak? Ada beberapa artis, artinya kalau beberapa lebih dari satu ya, artis yang sudah memasuki masa usia tua mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya. Saya nggak sebut nama ya. Saya nggak usah sebut nama. Ada 2 yang saya ingat, artis, laki-laki dua-duanya, di usia sudah tua. Kalau sudah tua, artinya menikahnya udah lama nggak? Udah lama. Tapi ternyata udah puluhan tahun menikah, di usia sekian tiba-tiba ceraikan istri dengan alasan apa? Bukan jodoh.
Bagaimana cerita puluhan tahun tidur satu ranjang, udah punya anak, tiba-tiba bilang apa? Bukan jodoh. Dan setelah cerai bagaimana? Kawin. Jadi sudah ada yang siap-siap menunggu. Ceraikan dulu, baru bisa kawin. Itu namanya tidak setia. Ayo, berani bayar harga. Pertama, sangkal diri. Dua, pikul salib. Ketiga, taat. Keempat, prioritaskan. Nomor satukan Tuhan. Baru kelima, setia sampai akhir. Itu namanya bayar harga. Dan Tuhan sambut kita nanti. Masuk ke rumahku yang sudah kusediakan bagi engkau. Tapi kalau 1 dari 5 ini kita nggak lakukan, ya, ayo kita berdoa.